Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mau menyaksikan bagaimana kasih Tuhan membela keuangan daripada keluarga kami. Sebagaimana kita ketahui bersama, terhitung sejak bulan Maret tahun ini kita boleh mengalami begitu banyak tekanan keuangan di mana usaha, pekerjaan, dan bidang-bidang mata pencarian kita banyak terhalang oleh masalah ini. Termasuk keluarga kami mengalami hal yang sama. Sejak bulan Maret tahun 2020 ini sama sekali kita tidak mendapat penghasilan karena perusahaan kita, tempat usaha kita ditutup. Lalu kami bersama-sama dengan keluarga berdoa dan bersama-sama memikirkan apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi masalah ini. Begitu kami berbicara, berdiskusi, kami mendapatkan satu keputusan untuk kita coba berdagang makanan pelengkap sebagai pelengkap makanan secara online. Lalu kami mencoba mengolah makanan berupa sambal andaliman, yaitu sambal khas yang diolah secara khas dari lada Batak. Lalu kami coba menjualnya secara online, dan kami pertama-tama mencoba secara mengirimkan sampel ke beberapa teman anak-anak kami yang ada di Jakarta, anak-anak kos begitu sangat membutuhkan makanan-makanan pelengkap seperti ini karena mereka jarang sekali masak. Lalu kami coba 1, 2, 3 sampel untuk kami sebarkan, lalu respon cukup positif, dan sejak itu kami menjual makanan berupa sambal andaliman dan makanan-makanan pelengkap lainnya seperti lauk pauk, teri Medan, sambal merah, teri Medan, kacang, dan juga teri crispy. Lalu kami coba menjualnya dimulai dari sahabat-sahabat anak kami, lalu kemudian juga kami jual secara online ke teman-teman dekat, dan responnya cukup positif. Nah, itulah saudaraku apa yang kami lakukan. Sedikit demi sedikit kami dapat dipulihkan secara keuangan. Sambil menanti masa-masa COVID ini selesai, saya percaya Tuhan senantiasa akan memberikan hikmat buat setiap kita. Selama kita ada pengharapan kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan walaupun kecil. Tapi di masa-masa sulit ini, mari kita tetap optimis bahwa Tuhan mampu mengubahkan keuangan kita. Asal ada kemauan, ada jalan, dan doa senantiasa kita panjatkan agar Tuhan berikan hikmat di dalam hidup kita untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Terima kasih saudaraku, itu kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, kami mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan youth, dan rekan-rekan dewasa muda untuk terlibat dalam gerakan 60.000, yang dimana dana 60.000 ini akan kami belikan beras untuk disalurkan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami percaya kita mau bersama-sama praktek caring satu sama lain. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau menghampiri tahta kudus Tuhan.
dalam roh dan kebenaran. Ya Yesus. Saat fajar menjelang, ku siapkan hatiku menghampiri tempat kudus-Mu. Kami mau hampiri tempat kudus-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Engkaulah Raja atas hidup kami. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat dengan-Mu. Katakan bersama-sama, dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Saat fajar menjelang, ku siapkan hatiku menghampiri tempat kudus-Mu. Ku rindu selalu bersekutu dekat dengan-Mu. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Benar Tuhan, dalam hadirat-Mu saja Tuhan jiwa kami tentram Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan hati kami merasa damai Tuhan. Amin. Jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu.
sukacitaku penuh. Benar Yesus. Dalam Kami mau hadirat sembah Engkau Tuhan. ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Katakan sekali lagi dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu, ku ingin mereka tahu, ku ingin semua orang tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Seperti pujian ini Bapak Yesus. Dalam hadirat-Mu Tuhan, sukacita kami penuh Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, hati kami dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Sebab Kaulah yang hidup, Kaulah yang memulihkan, Kaulah yang memulihkan setiap kami Tuhan. Kami mau terus merindukan Engkau Tuhan. Kami mau terus merindukan hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan di dalam Engkau ada pengharapan. Hanya di dalam Engkau Tuhan tempat kami bersandar Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Dan hati kami bersuka cita karena kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami akan beria-ria di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau nyatakan atas hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan bukan dengan kata-kata yang indah Tuhan, tapi hanya dengan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah raya kami pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menjamah setiap hati yang melihat acara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau bekerja, Roh-Mu bekerja Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya Tuhan. Tidak ada yang bisa melampaui kasih-Mu atas kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah dikurangi Tuhan. Kuasa-Mu tidak akan pernah Tuhan Yesus kurang dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bela segala pujian, segala hormat kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Hari ini kita masih bisa bersekutu walaupun lewat streaming. Amin. Tapi itu karena kemurahan Tuhan. Kita boleh percaya bahwa COVID ini, keadaan sekarang ini tidak akan pernah mengurangi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau angkat satu pujian di hadapan kemegahan-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita. Haleluya.
yang menabur dengan mencucurkan air mata. Kita akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Kita akan terus menabur dan menabur karena begitulah firman Tuhan katakan. Haleluya. Kita mau imani setiap pujian kita, saudara. Karena di dalam pujian itu ada kuasa yang maha dahsyat. Kuasanya Allah itu yang akan bekerja ketika kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Kami percaya Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi Engkau tidak ada yang susah Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan bawa iman kami. Kami tidak bisa pergi Tuhan, menjauhi Roh-Mu Tuhan.
Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Bapa Yesus. Entah itu kelaparan, entah itu sakit penyakit, kekeringan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Ya Yesus, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat,
atas hidup kami Tuhan. Terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak bisa dimengerti atas kami Tuhan. Segala jalan-jalan-Mu Tuhan, segala rancangan-Mu Tuhan, kami tidak bisa mengerti Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Tuhan. Ajar kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami melihat kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya, kita mau angkat tangan kita saudara. Katakan sungguh besar. Ya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu Dengan sungguh-sungguh bagiku, kita nyanyikan pujian ini. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Yang Kau pikirkan atas kami itu indah Tuhan. tentang Masa depan kami sungguh ada di dalam Engkau Tuhan. tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar kebaikan-Mu atas kami Tuhan. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Kami siap menerima kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Berbicaralah lebih lagi Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus, hidup kami diubahkan lewat firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau jadikan hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan. Untuk setiap benih kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya selama 3 bulan lebih ini kita sudah membiasakan diri untuk juga beribadah secara online, di mana saudara juga bisa beribadah bersama-sama dengan komunitas saudara dan keluarga saudara. Hari ini saya ingin mengambil tema tentang restorasi atau pemulihan. Kita baca di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ini adalah restorasi dari Tuhan kepada bangsa Israel. Dan juga Tuhan memberikan restorasi ini karena mereka sedang melakukan puasa. Tetapi puasa mereka dilakukan dengan hati yang tidak benar.
Ya, karena hati mereka penuh dengan penghakiman, mereka juga tidak ada kerendahan hati, bahkan juga mereka ini ingin memuaskan atau memaksakan menjadi kehendak mereka. Dan mereka ini juga punya hati untuk menindas juga orang-orang yang lemah. Tuhan katakan harus direstorasi. Puasa mereka ini sudah puasa yang rutinitas, puasa yang tidak lagi juga disertai dengan hati yang benar. Berpuasa dengan hati yang tidak benar, maka puasa itu akan menjadi sia-sia. Nah, saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan perlu merestorasi bangsa Israel. Karena mereka juga sudah menyembah kepada berhala-berhala yang lain. Sehingga juga apa yang menjadi doa puasa mereka ini tidak mempunyai kuasa. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Kristus, kita pun juga perlu direstorasi. Supaya kita bisa mengalami lagi kuasa Tuhan, kasih-Nya yang besar, bahkan juga kita bisa dipakai Tuhan. Nah, untuk hal itu, saudara kekasih, makanya Nabi Yeskil berkata dalam Yeskil pasal 36 itu, ayat yang ke-25 sampai yang ke-27 itu kalau saudara juga baca, di mana Tuhan memberikan roh yang baru, hati yang baru. Kenapa saudara? Supaya bangsa Israel ini kembali lagi taat kepada ketetapan-ketetapan, kepada juga apa yang Tuhan perintahkan, sehingga mereka bisa dipakai lagi untuk memulihkan bangsa-bangsa juga yang lain. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya sebagaimana firman Tuhan juga berkata dalam Roma 10:10, dengan hati kita bisa percaya dan dibenarkan, tetapi dengan mulut kita akan juga diselamatkan. Firman Tuhan ini perlu pemulihan hati. Ini akan mempengaruhi perkataan kita. Pemulihan hati akan mempengaruhi daripada kehidupan kita. Dan sama sebagaimana juga bangsa Israel perlu untuk dipulihkan. Maka sehingga bangsa ini bisa memulihkan bangsa lain. Sedemikian juga saya percaya pemulihan hati atau diri kita ini akan mendatangkan pemulihan kepada keluarga kita. Dan pemulihan di dalam keluarga kita ini akan mendatangkan pemulihan kepada gereja Tuhan. Dan waktu gereja Tuhan dipulihkan, saya percaya, maka juga bangsa ini dipulihkan. Kitab Malaki pasal yang keempat, ayat yang kelima ke-6, ini membicarakan tentang ini. Bahwa dikatakan katanya, akhir zaman ini, Tuhan akan mengirimkan roh Elia. Roh apa itu? Roh yang akan juga membalikkan hati bapak-bapak kepada juga anak-anaknya. Sebaliknya, anak-anak juga ini dibalikkan hatinya kepada bapak-bapaknya. Kalau pemulihan ini di dalam keluarga terjadi katanya, saya percaya ini, maka gereja juga akan dipulihkan. Pandemi COVID-19 ini pasti akan tidak berkuasa lagi. Gereja dibutuhkan. Gereja perlu untuk dipulihkan. Dan saya merasa sama sebagaimana juga diteguhkan dengan 2 Tawari pasal 7:14. Dan umatku katanya, yang atasnya namaku disebut, jikalau juga merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang salah, artinya ada pertobatan, maka juga lewat pertobatan itu, maka juga bangsa kita ini, hidup kita ini, umat kita ini, gereja Tuhan ini akan juga mengalami pemulihan. Maka katanya, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa daripada gereja Tuhan hari ini, serta memulihkan negeri di mana gereja itu ada. Kasih karunia Tuhan, ini yang Tuhan inginkan juga terjadi kepada kita. Oleh karena itu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya, Kisah Rasul pasal 3:21, ini kembali lagi meneguhkan kita. Memang Kristus katanya juga itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Pemulihan gereja ini perlu supaya juga gereja bisa memulihkan segala sesuatunya. Oleh karena itu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat apa yang juga perlu untuk dipulihkan di dalam gereja Tuhan. Yang pertama, saudara, ini adalah kuasa yang hilang di Taman Eden. Ini sudah dipulihkan, saudara. Ya, sudah dipulihkan. Sudah dipulihkan lewat apa? Lewat kematian Kristus
di atas kayu salib dan kebangkitannya. Ya, kuasa yang sama ini sudah mengubahkan daripada Saulus ini menjadi Rasul Paulus. Tatkala dia ada di dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat juga terang Tuhan, lalu matanya buta, saudara. Sejak itu, saudara, pembicaraan demi pembicaraan, dan Tuhan meneguhkan sampai akhirnya, saudara, dia ini begitu diubahkan hidupnya. Dia punya pengalaman dengan Kristus. Dan saudara, dia adalah juga rasul yang sangat banyak menuliskan suratan-suratan yang sangat menguntungkan, saudara, untuk kita sebagai gereja Tuhan hari ini bisa juga dibangun di dalam kepenuhan Kristus. Saudara kekasih dalam Kristus, kuasa yang sama juga sudah mengubah Simon si alang-alang, ya, diubahkan hidupnya, saudara, ya, diubahkan daripada segala sesuatunya, kelemahannya, saudara. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, dia diubahkan menjadi Petrus. Saudara tahu siapa Rasul Petrus? Dia adalah orang yang pertama tatkala juga dia berkhotbah di Serambi Salomo itu. Begitu luar biasa khotbahnya, saudara. Sampai juga dalam satu hari itu, dalam juga bukan satu hari, tapi dalam hanya sesi khotbah dia itu, dia bisa mempertobatkan 3.000 orang. Wah, luar biasa. Ini kuasa yang kita butuhkan. Dan gereja sedang mengalami pemulihan hal ini. Saudara kekasih dalam Kristus, saya juga masih ingat bagaimana juga waktu saya pertama kali, saudara, mengalami Tuhan. Dulu saya ini orangnya minder, saudara, karena latar belakang saya, ya. Karena juga banyak keluarga-keluarga dari pihak orang tua saya ini, saudara, seringkali juga menghina daripada keluarga kami. Tapi sekali lagi, sejak saya menerima kuasa, bertobat, menerima kuasa daripada Tuhan, Tuhan pulihkan. Saya tidak minder lagi. Saya yang dulu malu-malu, saudara. Bahkan kalau berbicara dengan orang nggak berani, tidak berani, saudara, menatap mata orang yang berbicara dengan saya. Tetapi Tuhan mengubahkan saya, ya, sehingga juga saya yang dulu juga gagap, saudara, karena saya minder, saya pemalu, jadi saya gagap. Orang tua saya selalu bilang, kalau kamu mau bicara, pikir dulu baru bicara. Jangan bicara sambil juga berpikir. Tapi Tuhan begitu baik. Waktu saya bertemu dengan Tuhan, saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saya mengalami satu kelahiran baru yang luar biasa. Dan lewat Roh Kudus ini, bukan saja itu, Tuhan memulihkan daripada hidup saya. Haleluya, haleluya. Sehingga saudara bisa tahu bagaimana saya bisa berdiri, ya, di hadapan saudara. Saya bisa berkhotbah menyampaikan ini. Ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus juga ini diberikan, ya, kepada kita. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dikatakan, katanya, tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi saudara dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa tidak diberikan kepada juga ciptaan Tuhan yang lainnya. Kuasa hanya diberikan kepada kita, orang yang percaya. Kalau saudara orang percaya, maka saudara menerima daripada kuasa itu. Supaya dikatakan untuk apa? Makanya kita percaya. Kuasa tidak diberikan kepada binatang. Kuasa tidak diberikan kepada juga pohon. Atau kepada juga tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Tapi kuasa diberikan kepada setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya orang yang percaya itu bisa menjadi saksi bagi kota-kota yang akan juga dilaluinya. Saya percaya pemulihan pribadi kita ini, saudara, akan mendatangkan pemulihan kepada keluarga kita. Pemulihan kepada keluarga kita ini akan mendatangkan juga pemulihan kepada daripada gereja Tuhan. Dan pemulihan gereja Tuhan ini akan memberkati daripada pemulihan kepada bangsa-bangsa. Nah, saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau Markus pasal 16 ini Tuhan juga akan menyatakan kepada kita. Tanda-tanda ini katanya akan menyertai orang percaya. Orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan. Minum racun maut, dia tidak celaka. Bahkan juga dikatakan kalau menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh.
Tuhan berjanji memberikan kepastian. Ya, tidak ada ayatnya moga-moga sembuh. Tapi orang sakit akan sembuh waktu orang yang percaya menumpangkan tangan atas dia. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, dulu saya juga memiliki daripada tumor di bagian bokong saya ini, saudara. Ya, bukan ambeien, tapi dia bisa besar, bisa kecil. Tapi lewat apa yang saya pertobatan, saya baca firman Tuhan, lalu saya dapat imannya, saudara. Dan lewat iman itu, saya terus berdoa beberapa bulan, kurang lebih hampir 5 atau 6 bulan, saudara. Tiba-tiba apa yang menjadi juga tumor di bagian bokong saya ini hilang. Kalau besar itu, saudara, dia hidup ini. Dia bisa besar, dia bisa kecil, seperti juga telur bebek. Tapi puji Tuhan, karena kita orang percaya diberikan kuasa menumpangkan tangan atas orang sakit. Waktu saya tumpangkan tangan pada bagian tumor itu, sudah di bagian bokong saya ini, Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. 5 bulan lebih sampai 6 bulan, saudara. Tiba-tiba itu hilang. Itulah juga yang menyebabkan papa saya juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Papa saya yang keras, yang saya boleh katakan ini susah untuk berubah. Tapi Tuhan ubahkan. Dia menerima kunjungan dari Tuhan. Waktu dia juga bertanya, apakah juga ada sesuatu Allah yang benar buat hidup dia. Tuhan kunjungi dia. Sampai dia mengalami kuasa kepenuhan Roh Kudus juga. Firman Tuhan ini berkata, bukan saja kuasa itu diberikan kepada kita, tetapi Yohanes pasal 17, 20-21 dikatakan, kita diberi kuasa kepada orang yang juga mau mendengar pemberitaan Injil kita. Dan mau percaya kepada pemberitaan kita, maka orang itu akan menjadi satu dengan Kristus. Artinya keselamatan juga datang kepada orang itu. Dan dia juga akan menjadi saksi buat Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya setiap kita akan dipakai Tuhan. Ya, saya masih ingat waktu beberapa waktu yang lalu saya ada pelayanan di Tanah Toraja. Ya, ada satu desa yang bernama Riningalo, saudara. Itu kurang lebih 15 jam harus ditempuh dengan juga angkutan kota dari kota yang cukup besar, yaitu kota Rantepau, kota perdagangan ini, dan juga pemerintahan. Dan waktu kami tiba di sana, saudara, itu ada jemaat sudah menunggu kami kurang lebih 2 jam, saudara. Ya, dan mereka ini sudah ada yang berjalan dari desa-desa. Ini banyak gunungnya, saudara. Ya, karena ini gunung, saudara. Makanya kami perjalanan jauh sekali. Ya, tetapi dalam kelelahan kami itu terbayar semua. Waktu malam itu, saudara, kami sampaikan berita firman Tuhan. Banyak juga orang yang mengalami daripada mujizat Tuhan. Ada mereka yang sudah tidak bisa berjalan bertahun-tahun, saudara, karena jatuh dari pohon kelapa. Dan waktu kami tumpangkan tangan, dia langsung bisa berjalan malam itu. Ada orang yang tuli, saudara, dari sejak lahir. Waktu kami tumpangkan tangan, terjadi mujizat itu. Luar biasa, saudara. Ya, yang lagi, saudara, saya mengalami hampir kami celaka, saudara. Waktu kami pulang dari pelayanan itu, saudara, angkutan kota yang kami tumpangi itu, saudara, mengalami blong remnya, saudara. Ya, remnya tidak bisa berkuasa lagi, saudara, atas juga kendaraan itu. Sehingga kami begitu panik, saudara. Tapi saya ingat nama Yesus itu nama yang berkuasa. Waktu kami berkarunia lidah, langsung saudara kami juga katakan, di dalam nama Yesus ini, Tuhan tolong. Tiba-tiba daripada angkutan kota yang kami tumpang itu menabrak lumbung padi, saudara. Lalu juga yang punya lumbung padi itu keluar. Lalu dia katakan, aduh puji Tuhan, katanya. Untung kamu berhentinya di sini. Sebab kalau beberapa ratus meter lagi kanan kiri jurang, pasti kalian tidak akan selamat. Saya percaya orang yang memberitakan Injil pun perlindungan Tuhan ada atas dia. Bagian yang kedua, saudara, yang Tuhan ingin pulihkan adalah penyembahan. Karena penyembahan kita ini bukan lagi tergantung dari tempat. Apa yang terjadi juga hari ini, kita biasa berkumpul di dalam juga ruangan. Tapi itu tidak masalah. Karena juga pandemi ini kita semua beribadah dari rumah. Dan saya percaya ini tidak akan mengurangi impartasi Tuhan. Karena memang juga penyembahan yang Tuhan inginkan. Itu adalah penyembahan karena kita mengenal hubungan kita dengan Tuhan ini sangat menentukan. Sama sebagaimana juga yang disampaikan oleh juga firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21 ini dikatakan, katanya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan,
Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dengan perkataan lain, saudara, penyembahan kita harus didasari oleh hubungan yang intim. Ya, penyembahan itu dipakai kata proskuneo. Dan saya percaya kita boleh mencium istri kita. Kita boleh mencium suami kita. Karena memang kita ini adalah suami istri. Tapi saudara, tidak mungkin saudara kita keluar dari satu pertemuan atau satu ibadah kita, langsung kita ketemu satpam, langsung kita cium dia. Atau mungkin juga istri orang lain atau suami orang lain. Itu pasti kita akan dipukul orang, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, penyembahan kita ini harus berdasarkan daripada juga pengenalan. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, waktu kita ini juga menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran di sini adalah kebenaran karena hubungan kita ini sudah benar lewat Tuhan Yesus. Kita yang dulu jauh, kita yang dulu hidup terpisah dari Allah, sekarang dibenarkan oleh Allah sehingga kita juga bisa memanggil Allah kita itu Bapa dan kita ini adalah anak-anaknya. Saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, waktu kita ini menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka firman Tuhan ini berkata dalam Roma 8:26 ini berkata, demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya penyembahan di dalam roh ini akan mendatangkan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Saya masih ingat juga saudara, dulu waktu pertama kali saya juga membangun daripada jemaat yang namanya Abalaf ini. Saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, dulu karena saya masih sendiri, saudara, jadi kita masih ada dalam persekutuan yang kecil, jadi saya juga memimpin ibadah sendiri, saya memimpin puji-pujian sendiri, saya khotbah juga saya sendiri, saya bermain musik juga saya sendiri, bahkan juga saya juga adalah staf kebersihan juga, karena pada waktu itu ibadah itu ada di rumah saya. Nah, kekasih dalam Tuhan Yesus, tapi berselang waktu kita menyembah, berdoa, Tuhan yang dengan segala kelemahan, karena saya juga punya kelemahan, saudara. Firman Tuhan katakan Roma 8:26 itu katanya, demikian juga roh membantu kita dalam segala. Apa yang menjadi kelemahan, saudara? Berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Kalau saya ini ditolong Tuhan, Tuhan kirim orang-orang yang juga dipanggil dalam pelayanan ini. Oleh karena itu juga Abalaf bertumbuh, saudara, sampai seperti hari ini. Ya, yang ketiga, saudara, yang akan dipulihkan adalah pemulihan dari pelayanan jawatan ini. Di mana kita baca dalam Efesus pasal 4, 11-13 dikatakan, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, dan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Gereja Tuhan akan dipulihkan dalam pelayanan jawatan ini. Ya, karena kenapa? Karena ini diperlukan untuk memperlengkapi orang-orang kudus itu, untuk mereka bisa menerima kepenuhan Kristus. Sama sebagaimana juga tubuh ini akan menjadi sempurna. Yesus yang adalah kepala, tapi kita adalah anggota-anggotanya. Saudara kekasih di dalam Kristus, kita adalah anggota-anggotanya. Dan saudara, saya percaya lewat jemaat Tuhan juga akan lahir rasul-rasul Tuhan, akan lahir nabi-nabi Tuhan, akan lahir juga gembala-gembala, guru-guru, bahkan juga penginjil-penginjil, saudara. Nah, saya percaya kalau juga Tuhan luaskan beberapa waktu ini, di mana kita lewat komunitas, itu adalah gereja yang benar, saudara.
Ya, sebenarnya ini Tuhan lagi membawa kita kepada hal yang mula-mula lagi. Ini new normal yang kembali kepada gereja yang mula-mula. Di mana saudara di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 itu berkata, jikalau kita juga saling mengaku dosa, ada keterbukaan, maka juga kita mau saling untuk mendoakan, maka dikatakan kita akan sembuh. Orang yang terbuka itu orang yang akan mengalami mujizat. Lebih jauh daripada itu, komunitas di mana kita berada itu akan mendatangkan satu doa yang dahsyat. Dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka juga besar kuasanya. Hari-hari ini saya percaya pemulihan jawatan ini akan juga terjadi. Kenapa saudara? Karena lewat komunitas yang ada di dalam sel-sel kita ini, maka akan terjadi hal-hal yang dahsyat. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26 ini meyakinkan kepada kita. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Semua pelayanan jawatan ini untuk membangun orang-orang kudus, untuk mereka juga bisa menerima kepenuhan Kristus. Dan saya percaya waktu kepenuhan Kristus ada di dalam komunitas kita, ini yang dahsyat akan terjadi. Haleluya, yang dahsyat akan terjadi, ya. Sama sebagaimana Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Haleluya. Tuhan sedang mengerjakan ini lewat komunitas yang ada. Oleh karena itu saudara, mari kita bersyukur kalau memang dari sejak awal saudara, kita memang sudah mulai dengan komunitas. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan menyertai ini. Karena di dalam pemulihan di akhir zaman nanti ini, dikatakan dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 ke 6 ini dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya percaya Tuhan yang besar akan terjadi di dalam komunitas kita. Lewat pelayanan jawatan ini, Tuhan akan nyatakan dengan sangat luar biasa. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan yang adalah Allah yang empunya daripada gereja. Kami, gerejamu, biarlah Engkau membangun hidup kami. Lewat juga apa yang sudah Engkau kerjakan, di mana kuasa-Mu Tuhan sudah ada di dalam gerejamu hari ini. Karena Engkau sudah bangkit, Engkau sudah memberikan Roh Kudus bagi kami. Tuhan terima kasih. Kami juga mau berdoa supaya juga penyembahan yang benar ini akan terjadi. Karena Engkau mencari penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah kami roh. Dan hari ini kami percaya Tuhan, kebenaran yang sudah Engkau lakukan, di mana kami boleh diperdamaikan oleh Allah kami. Kami boleh juga memanggil Engkau Bapa. Ini hubungan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah anak-anak-Mu supaya juga mereka ini bisa menjadi anak-anak terang, sehingga juga dunia ini bisa untuk juga diinjili, didatangkan kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara kekasih dalam Kristus, hari ini kami menyerahkan diri. Ya, mari kita menyerahkan diri, biar Tuhan akan memakai kita. Tuhan, aku berdoa juga supaya gereja-Mu dipakai untuk kami juga di dalam pelayanan jawatan ini. Kami bisa menjadi berkat bukan saja buat komunitas kami, tapi Tuhan buat orang-orang yang datang dalam komunitas kami. Mungkin mereka baru, tapi Tuhan pakai dalam pelayanan jawatan ini supaya juga Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa buat pemerintah kami. Di dalam juga pandemi COVID-19 ini, Tuhan beri hikmat kepada pemerintah kami untuk bisa mengatasi, supaya juga bangsa dan negeri ini dan bumi Nusantara ini tidak lagi juga terkutuk dengan juga penyakit ini, tetapi dibebaskan dari segala kutuk. Karena ada gereja-Mu Tuhan yang mau kembali, yang mau dipulihkan untuk juga memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa kami ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tiada
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dalam segala keadaan kita belajar bersyukur. Karena segala sesuatu ada masanya. Kita sedang mengalami masa pandemi, tetapi masa ini akan lewat juga. Kita pernah mengalami berbagai keadaan musim dalam kehidupan ini. Tetapi yang pasti, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaannya, mari kita belajar bersyukur. Karena Tuhan memiliki rencana, rancangan yang indah dalam hidup kita. Dan itu tidak pernah berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini kita justru memiliki waktu untuk sungguh-sungguh tergantung, untuk sungguh-sungguh melekatkan diri kepada kebenaran yang hakiki. Karena kita semua tidak kebetulan dilahirkan di bumi ini sebagai warga negara Indonesia, sebagai jemaat di dalam gereja lokal Apalaf, semuanya itu adalah kasih dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menentukan dan memanggil kita. Karena itu, mari kita sama-sama memfokuskan bukan kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat kita kecil hati, tetapi memfokuskan pikiran, pekerjaan, dan perasaan kita sungguh-sungguh kepada kasih dan anugerah Tuhan dan kebaikannya yang mengizinkan ini semua terjadi. Semua diizinkan demi kemuliaan dan kebenarannya yang berkuasa. Karena Kristus Yesus adalah fondasi batu karang yang teguh yang tidak tergoncangkan. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa mengakhiri ibadah kali ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu, kesempatan boleh bersama-sama menikmati kasih dan anugerah-Mu, bahkan boleh menikmati masa-masa di mana kami belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bersama-sama membangun rumah tangga. Kami tahu ada banyak persoalan, ada banyak masalah, tetapi kami yakin kalau ini Engkau izinkan bagi kami, bagi bangsa kami, bahkan bagi manusia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Karena Engkau lah harapan kami yang kami pegang, yang kami betul-betul yakin bahwa dari mulanya Engkau memiliki rencana yang indah atas setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi air yang menyegarkan hidup kami. Karena kami tidak dibangun berdasarkan kekuatan, berdasarkan hikmat manusia, tetapi oleh kebenaran di dalam Kristus Yesus. Setiap kami adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga kami boleh meyakini, kami boleh percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan. Kan harapan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati setiap kami yang sedang ada masalah, persoalan kehidupan, apapun masalahnya. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh yakin janji-Mu, ya dan amin. Karena itu Bapa di surga, kami berdoa kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal budi itu boleh turun dan memelihara hati dan pikiran setiap jemaat kami. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar. Yang mengalami kebimbangan, beri kepastian. Karena hanya di dalam Tuhan semuanya, ya dan amin. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala budi turun, memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami melangkah dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu, dan berikan senyum yang terbaik kita jalani, karena Tuhan menyertai kita. Amin.